Good morning. Hari ini teman-temannya Felin, selamat pagi. Aku tuh hari ini seneng banget karena setelah sekian lama nggak bikin roti 1000 lagi, kayaknya udah ada 1 minggu deh. Hari ini kita bikin roti 1000 lagi. Kita bikin kurang lebih 100 biji hari ini. Nah, aku juga seneng banget hari ini karena suara aku mulai membaik. Kalau kalian bisa dengar ya, Kak. Do, re, mi, fa. Oke, sampai fa doang. Karena suara aku sebenarnya masih agak-agak hilang. Tapi hari ini udah lumayan membaik. Karena aku rajin minum obat setelah dimarahin Ama. Dan Ama bilang, iya kamu nggak sembuh-sembuh karena kamu nggak minum obat. Padahal aku minum obat 4 mungkin ya. Cuma karena di sini cuacanya lagi kurang baik aja. Aku masuk ke dalam dapur, Ama udah nggak ada. Kayaknya Ama pergi deh tadi, entah ke rumah temannya atau gimana. Jadi aku bakal nanganin roti yang hari ini kita panggang. Aku bakal tunjukin ke kalian nih. Setelah sekian lama nggak ada konten roti, aku bakal tunjukin ke kalian roti-roti kita hari ini seperti apa. Setelah aku hitung, hari ini kami membuat kurang lebih 116 biji roti rasa strawberry dan juga coklat. Nah, ini roti-rotinya lagi di proofing ya, teman-teman. Buat yang baru di sini, rotinya belum dipanggang. Ini masih di proofing atau dibuat jadi lebih tinggi gitu ya. Dibuat mengembang lah ya. Ini sengaja dimasukin dalam oven, jadi proses proofingnya juga lebih cepat karena dia kan di suhu yang lebih lembab, suhu yang lebih panas, dia akan lebih cepat mengembang kalau ragi. Nah, tenang aja, ovennya tidak menyala ya. Dua-duanya ovennya mati dan tidak menyala. Jadi hari ini kami buat roti ini untuk dikirim ke desa karena hari ini ada sopir yang datang. Ama pulang dari pasar dan belanjaannya ini gak banyak ternyata. Ada daun sop, ada, oh ini dia, apa nama ini, Ama, saya lupa lagi, apa namanya nih, jalan kote, ada ikan, iya tidak ada apa-apa, tidak beli apa-apa. tapi ada ikan di pasar sekarang kah? Itu ikan itu tuh. Ikan apa ini, Ama? Ikan apa namanya, gabus apa? Ikan gabus. Oh, ada manisa juga. Terong tidak lupa. Jadi di pasar ada memang satu ibu-ibu yang jualan kayak aneka jajanan pasar dan termasuk jalan kote ini. Isinya bihun sama sedikit daun bawang. Sedikit tapi kebanyakan isinya bihun. Kayak pastel sih harga apa rasanya. Memang pastel. Berapa harganya, Ama? 45.000 di sini. 45.000 isinya bihun, oke lah ya. Ini kalau misalnya lagi tanggal tua bisa makan sama nasi. Nah, gula merah. Mau punya manggarai begini gula merahnya. Ya. Kayak batu bata. Kayak batu bata. Di sini gula merahnya harga berapa ini, Ibu? Ini 225. 225.000, besar tapi dia nggak bulat-bulat. Kalau di Jawa dia bulat-bulat. Bulat Iya, tapi ada ampas kelapanya. iya kan? Nah. Oh, iya kalau di Jawa bulat-bulat Ada ya. rasa ampas kelapa asam-asam. Kalau ini tidak. Ini bagus warnanya nih. Jadi biasanya ada yang lebih coklat lagi dari ini, ada. lebih hitam. Biasanya Ama kan tidak biasa maunya yang hitam. Ada Iya. yang hitam, Ama tidak mau. Gitu. Ama tidak mau karena kotor sih kalau masak kue. Tapi kalau orang mau kue yang lebih pekat, biasanya pakai yang hitam-hitam tuh. Seperti biasa, hari ini pasar datang ke rumah. Kalau misalnya tadi gula merah, sekarang ikan parang yang datang. Pagi-pagi. Ikan parang lagi. Cuma ini lebih kecil dari yang kemarin. Iya, kemarin tuh besar sekali. Iya, ini lebih kecil. Oh, ada kah? Berapa juga tadi? Berapa? Ya, berapa ikan parang nih? Yang mana Bu? Ini. 35. 35, Ama. Mana itu? Ama berdebat karena di pasar ada yang harga 20.000 kecil-kecil. Ama maunya yang besar. Ah, Ama tawar 30.000 dan dikasih. Jadi satu buah ini, satu ekor ini 30.000. Ikan apa yang ini nih? Tongkol. Oh. Iya. Tongkol.
Tiba kena anak ini ambil Ama tawar sampai mampus. 50 itu per berapa ekor? 11 ekor 55. 11 ekor 55.000. Oh, ambil semua berarti nih. Oke, ngaku deh. Siapa yang kalau masak ikan kuah asam pakainya belimbing wulu? Atau nih, beberapa video di internet yang aku lihat baru-baru ini malah pakai perasan jeruk lemon dan jeruk purut. Nah, karena di desa kami tidak ada belimbing wulu, jadi deh pakai asam jawa. Jarang sekali loh aku menemukan asam jawa di supermarket kota. Kayaknya masyarakat itu lebih familiar sama belimbing wulu. Jadi di dalam asam jawa ada biji kecil gitu. Yuk tanya Ama, kenapa bijinya nggak dikeluarin aja? Kenapa kalau asam ada bijinya? Tidak bisa di ini kah? Bisa, hanya bubuk. Bubuk? Tapi itu kah masih dia punya apa bubuk dan bijinya. Oh. Tidak bisa simpan lama deh. Ingat ya, kalau membuat kuah asam tidak perlu menambahkan bawang putih di dalamnya. Cukup bawang merah iris yang ditumis dan dicampurkan dengan air asam jawa. Ternyata bahannya cuma 2 ya, nggak sulit banget loh bikinnya. Jangan lupa ikan yang paling penting ini harus dimasukkan juga. Ini sih perpaduan rasa yang sempurna. Beberapa ikan agak amis, jadi emang perlu nih dipadukan dengan kuah asam yang segernya lekit gitu. Sempurna sih kalau dimakan sama nasi anget. Bumbunya jangan dibikin ribet, cuma garam dan juga bumbu kunyit. Gak perlu taruh gula ya, biar rasa segernya itu nampol. Cara masak tiap rumah berbeda-beda. Jadi jangan nanya di komen, mana belimbing wulunya kak? Udah asem nambah kecut lagi nanti. Sudah jadi ikan kuah asam, ini enak sekali. Warnanya kuning karena pakai kunyit ya. Silakan makan. Terima kasih ya yang sudah sampai detik ini. Nggak skip iklan kalau nonton video kami untuk perkembangan channel ini. Karena ada satu rahasia yang sebenarnya mau aku sampaikan buat kalian. Jadi beberapa hari kebelakangan kami membuka obrolan untuk menutup usaha Roti 1000 setelah 60 tahun berlayar. Alasannya karena Ama makin tua dan penjualan roti makin menurun karena musim hujan. Tidak mengeluh ya, karena hampir semua sektor usaha di desa ikut kena imbas dari derasnya hujan di sini. Bersyukurnya setiap 3 kali seminggu kami masih mengirimkan Roti 1000 ke desa tetangga yang jaraknya jauh sekali. Ya tapi lumayan untuk menambah pemasukan. Gini. Aku juga mau klarifikasi, kayaknya banyak dari kalian yang berpikir Ama membuat Roti 1000 untuk penghasilan utama. Nyatanya enggak, karena banyak sumber penghasilan mulai dari anak-anak Ama yang memberikan uang jajan dan juga ada uang dari YouTube. Ya, uang dari kalian yang menonton iklan di sini. Itu dipakai Ama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Roti 1000 dan pesanan lainnya hanya sebagai tambahan beliau saja, bukan sebagai sumber utamanya. Kalau begitu Kak Vel, kalau Roti 1000 nggak laku atau tidak ada pesanan, harusnya Ama nggak kepikiran dong, santai aja, kan masih ada uang dari anak dan Kak Vel juga. Ya harusnya begitu ya teman-teman. Tapi namanya orang tua, pikirannya tidak maju. Dan karena dari belia, Ama sudah berjualan roti dan kue untuk menyambung hidup, maka rasa kecewa, sedih, dan capek kalau roti tidak laku itu pasti sudah melekat sampai detik ini. Ya meskipun membuat Roti 1000 hanya untuk tambahan uang belanja. Tapi bayangin deh, kalau kalian membuat roti yang sudah dibuat dari subuh dan tidak laku, ya pastinya sedih. Teman-teman perlu dimaklumi kalau namanya orang tua yang dari dulunya bekerja tiba-tiba pensiun pasti penuh pertimbangan. Tapi kemungkinan besar
ini video terakhir roti 1000 yang kalian lihat di channel ini. Karena setelah mengobrol cukup panjang dan berdebat lama, akhirnya Ama bersedia untuk pensiun setelah 60 tahun berjualan roti yang awalnya berbentuk panjang dan balok sampai diperkecil tanpa isi hingga berevolusi menjadi roti 1000 bundar dengan berbagai isian rasa yang sekarang kalian lihat di layar. Ya, sedih sih. Aku menduga hari ini akan datang, tapi jujur tidak secepat ini. Jadi detik-detik terakhir membuat roti 1000, aku tuh benar-benar menikmati dari momen ke momen. Kayak sederhana gitu ya, cuma roti 1000 tapi 60 tahun juga bukan waktu yang singkat untuk melupakan sesuatu yang sudah dikerjakan bahkan sebelum kalian mengenal roti ini. Mungkin suatu saat nanti roti 1000 akan bangkit lagi dan bisa dinikmati kayak lak luas. Tapi untuk sekarang cukup sampai di sini. Vibes-nya sedih, cuma aku mencoba untuk menjadi ceria dan menganggap bahwa ini adalah hari yang biasa untuk Ama. Karena aku yakin jauh di dalam hati Ama, dia juga lagi sedih. Itu kenapa aku berusaha ngajak beliau ngobrol tentang hal-hal lain dan menceritakan keindahan-keindahan lucunya ketika kami mengolah roti ini dan beberapa kegagalan yang dulu pernah kami buat along the way. Dan jujur, aku berharap Ama gak terlalu overthinking seperti yang aku lakukan. Karena setiap penutupan ada awal permulaan yang baru. Ama kalau nyusun roti unik. Kalau aku sama Ama teknik nyusunnya beda. Kalau Ama misalnya rasanya ada dua ya, strawberry di situ, coklat di sini. Itu Ama tuh. Kalau nyusun roti dia separuh-separuh. Kalau aku enggak. Kalau aku strawberry semua itu taruh di paling bawah, nanti di layer kedua baru coklat. Nah, makanya Ama enggak seneng tuh sama teknik aku kalau misalnya nyusun roti. Karena ya memang bener sih ya, lebih baik setengah-setengah, jadi kayak pelanggan bisa ngambilnya rata coklat strawberry gitu, nggak harus kayak ngambil coklat dulu habis baru bisa mereka ngeliat strawberry. Jadi teknik nyusun Ama inilah yang akhirnya kita anut setelah perdebatan. Hari ini the star of the show itu rasa coklat dan juga strawberry. Dua roti ini rasanya paling best seller di antara rasa yang lain seperti blueberry dan juga nanas. Gak heran sih, namanya juga anak-anak suka rasa yang simple-simple aja, gak suka rasa yang dimodifikasi terlalu aneh-aneh. Tapi kalau kalian tanya aku, dan mungkin aku gak pernah ngomong ini di channel ini ya, rasa roti favorit aku jujur rasa nanas dan srikaya yang sudah tidak dibuat lagi. Terutama untuk rasa srikaya udah discontinue. Sudah selesai rotinya, ditaruh seperti ini karena memang mau dibawa travel ya. Jadi harus kuat nih. Takutnya nanti ada yang kayak buka-buka atau nanti terbanting-banting, terjungkir balik gitu. Oh ya, yang atas ini buat sopirnya. Selamat pagi teman-temannya Velin, selamat subuh tepatnya, sekarang jam 4 subuh dan aku harus mau nyurprisein adik aku yang lagi tidur di dalam, makanya aku sembunyi di kebun sekarang karena aku nggak bisa ngomong keras-keras. Jadi adik aku ulang tahun, aku sama Ama mau nyurprisein dia hari ini pakai makan misoa karena dia dari tahun kemarin udah minta makan misoa karena tahun kemarin ngerayain sama aku dan aku nggak bisa masak misoa. Jadilah tahun ini adalah redemption, penembusan. Aku sekarang lagi on the way ke dapur juga mau ngeliat Ama masak misoa ulang tahun. Jadi kalian juga harus lihat gimana caranya kita masak misoa ulang tahun. Ini aku harus diam-diam karena dia itu cepat banget bangunnya kalau dengar suara-suara orang. Bahan-bahan buat membuat misoa hari ini ya, ada telur, ini sudah direbus, ini bukan telur mentah. Terus ada bawang merah, apa ini Ama namanya? Oleh lupa lagi saya. Itu kicang tuh. Oh ini kicang,
Terus ada jahe, ada bawang merah yang sudah diiris, dan juga jamur. Jamur ini sebenarnya jamur kering ya, tapi sudah direndam semalaman. Jadi dia jadinya kayak jamur biasa gitu. Di sini ada jamur shiitake dan juga jamur kuping. Ternyata cara membuat misoa tidaklah sulit ya. Bahannya simpel dan gampang ditemukan. Yang pertama, goreng terlebih dahulu halia alias jahe geprek sampai harum kurang lebih 4 menit. Dan jangan lupa diangkat ya. Jangan langsung dibuang karena jahe akan dimasukkan ke dalam kuah misoa. Lalu boleh masukkan segala perbawangan duniawi, yaitu bawang merah dan juga bawang putih setelahnya, yang dioseng sampai kecoklatan dengan minyak bekas jahe, biar wangi gitu. Minyak jahe itu step yang wajib ya, biar misoa bisa naik level dan rasanya lebih enak lagi. Wow, kenapa warnanya ungu tuh ayam tuh? Mana ayam ungu? Hah? Ini ungu ayamnya. Kayak ayam kampung. Iya, kan. Ini ungu. Oh, saya kira ayam mutiara nih. Ini dari atas kepala sampai bawah ceker. Semua diolah. Ayam kami memang harus dipresto dulu teman-teman karena keras sekali. Ayam kampung di sini tidak seperti di kota. Kadang beberapa ayam kampung itu justru rasanya kayak daging alot alias keras. Itu kenapa kami presto dan baru kita masukkan ke dalam tacu setelah itu. Jadi dari wajan kita pindah ke sini karena tadi kan sudah ditumis-tumis semua yang sudah diperlukan buat ditumis. Sekarang ini sudah siap untuk bikin kuahnya. Airnya dari mana? Airnya dari prestoan ayam ya tadi ya. Jadi kita belum nambahin air sendiri. Ternyata membuat misoa itu harus teratur ya. Ada step by stepnya gitu. Finishing touch alias step terakhir, jangan lupa masukkan jamur yang sudah direndam minimal 4 jam sampai semalaman. Karena jamur yang kami pakai itu jamur kering ya, bukan jamur segar. Kalau makan misoa nggak lengkap gitu tanpa telur rebus. Jadi akan dikupas dan dimasukkan juga sebagai topping misoa. Untuk mie-nya sendiri tidak boleh direbus terlalu lama karena karakteristik mie-nya dia itu tipis dan kalau direbus terlalu lama sih auto lembek kayak bubur. Jadi teknik ngerebusnya cuma di blanch aja gitu dengan air panas kurang lebih 3 menit lalu diangkat. Ulang tahun di desa ya begini, sederhana tapi rame gitu. Yang penting kumpul keluarga. Meskipun yang ulang tahun adik jauh aku dari sepupu ataupun siapapun itu orang di rumah yang bukan keluarga utama aku, kami selalu merayakannya seperti ini. Semua selalu dirayakan. Teman-teman, aku mau berterima kasih yang sudah selalu mampir buat kalian dan menganggap channel ini rumah kalian sendiri. Gak bosan-bosan aku selalu bilang, anggap aja rumah ini rumah sendiri. Jadi kalau ada perayaan seperti ini, kalian aku undang kok. Kalian gak sendirian di rumah. Jadi kita juga bisa sama-sama merasakan suasana pedesaan. Selesai. Mie-nya sudah jadi. Ini mau dikasih buat tetangga. Yang ini buat yang sebelah, ini juga buat tetangga karena kita nggak punya ini, nanti dikembalikan sama mereka juga kok tempatnya. Tapi ini buat dikasihkan. Terus mie-nya juga sudah selesai, tinggal direbus aja. Mie yang sudah selesai tinggal ditaruh sama kuah. Misoa ini wajib dimakan pagi-pagi. Terus kalau dimakan ini nggak boleh di ini ya dipotong, harus diseruput sampai habis biar keselak, nggak apa-apa, yang penting umur panjang. Oke, sebelum berpamitan aku bakal menunjukkan ke kalian apa kado yang aku beli buat adik aku tercinta dan juga aku mau nunjukin ke kalian bagaimana reaksi dia. Karena adik perempuan aku ini adalah adik perempuan satu-satunya yang paling dekat sama aku. Jadi karena aku gak punya adik perempuan kandung dan aku anak bungsu, jadi aku memperlakukan dia seperti keluarga dan saudara dekat kandung aku. Oke,
Oke, jadi teman-teman, sebenarnya aku tuh punya hadiah buat adik aku. Aku udah beli jauh-jauh hari di Jakarta sebelum dia ulang tahun. Aku beli sekitar bulan Desember mungkin. Aku udah beli kadonya dia dan aku sembunyiin di dalam koper. Aku bakal tunjukin ke kalian. Kado aku buat dia itu ini. Ini adalah tas Nike, tapi yang kecil. Aku kayak ngerasa dia pasti cocok pakai ini karena dia lumayan tomboy ya. Jadi dia bisa pakai ini buat pergi-pergi. Aku tuh takut dia lewat teman-teman karena dia sekarang nggak ada di sini. Dia kayaknya di kamar mandi deh. Jadi aku takut dia lewat terus ngeliat kan mau surprise. Terus belakangnya ini aku taruh hair oil karena dia sempat ngomong ke aku kalau misalnya rambut dia itu kering karena suka di bleaching. Jadi aku kasih hair oil. Jadi ini hadiah aku buat dia. Sekarang kita tinggal tunggu manusianya datang ke sini. Saya tahu apa yang kau pikirkan. Kau pikir saya tidak siap kado tuh. Tutup mata. Tutup mata. Jangan intip. Ambil tapi jangan buka. Terlanjur ya, buka sa. Ambil nih. Buka dulu. Saya tahu apa yang Anda pikirkan, bahwa saya lupa padahal saya sudah beli dari kapan lalu itu. Iya. Saya kira ulang tahun tanggal 17 awalnya. Ternyata bukan. Pas kan rambut Anda yang tiba-tiba ini suka di bleaching. Iya, kemarin saya ini tanya. Serum. Terus itu tas kecil jadi bisa jalan-jalan. Ada harganya nih. Hah? Ada harganya. Saya lupa kasih keluar harganya. Barcode juga. Oh ya baik, Swa. Jadi bisa untuk tas jalan-jalan ke pantai, tidak perlu bawa. Kan kau bilang kau punya bahu sakit toh. Gara-gara bawa satu tas kecil tuh. Jadi bawanya itu happy birthday to you. Selamat ulang tahun. Ini adik perempuanku satu. Enggak sih, enggak satu-satunya sih. Yang lain ada juga.